Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai konsep dari limit. Jadi, limit ini digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumennya mendekati suatu titik atau tahika. Limit dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kekontinuan. Oke. Gampangnya gini, kalau misalkan ada sebuah fungsi, misalkan saya tulis fungsi itu adalah fx, x min 1, x kuadrat min 1. Jadi ini adalah sebuah fungsi. Kalau saya masukkan angka 0, maka dia akan menjadi, kalau misalkan saya masukkan x sama dengan 0, maka dia akan menjadi 0 per 0. Berarti nilainya nanti f0-nya adalah 1. Ya kan? Kalau saya masukkan 0, 0, di sini min 1 per min 1. Kemudian kalau saya masukkan 1, Pak. Kalau saya masukkan 1, berarti di sini 1, di sini 1. Artinya adalah F1 nilainya adalah 0 per 0. Dalam matematika, 0 per 0 itu disebut dengan nilai tak tentu. Artinya apa? Nilai itu tidak tentu. Jadi tidak tentu maksudnya adalah nilai itu hasilnya bisa berubah-ubah. Sehingga kita nggak boleh membuat nilai ini jadi 0 per 0. Karena di 0 per 0 itu nilainya adalah tak tentu. Jadi gimana? Akhirnya diputuskan bahwa kita mendekati fungsi ini untuk mencari nilai yang paling mendekati. Misal x-nya saya anggap 2. Kalau x-nya saya anggap 2, kemudian kayak saya masukkan ke dalam fungsi ini, berarti nilai fx-nya nanti 0,33. Kemudian saya turunkan 1,1, nanti nilainya adalah 0,4762. Kemudian 1,01 jadi 0,4975 sampai 1,001 itu jadi 0,4998 atau mendekati 0, ya. Jadi kita nggak boleh matok nilai 1 persis. Kenapa? Karena ketika kita masukkan angka 1 pas, maka nanti nilainya menjadi 0 per 0. Sehingga nilainya jadi tak tentu. Akhirnya nilai tersebut tidak kontinu. Kemudian kalau kita dekati dari bawah, misalkan saya anggap x-nya 0,5, kemudian saya masukkan ke fungsinya, maka nilainya nanti fx-nya adalah 0,667, dan 0,9, kita dekati, jadi 0,5, 0,99, jadi 0,5025, 0,99, 0,5003. Artinya fx-nya adalah 0,5. Jadi intinya adalah di dalam konsep limit kita tidak memasukkan angka yang membuat nilai itu tak tentu, tapi mendekatinya sehingga mendekat menjadi angka yang paling dekat dengan nilai yang tidak kontinu tadi. Oke ya, paham ya? Next. Oke, sekarang kita ke definisinya. Jadi limit itu ditulis bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya seperti limit x mendekati c. Jadi bukan sama persis ya. Di x mendekati c, ini mendekati bukan x sama dengan c. Kalau x sama dengan c artinya nilai x itu sama nilainya dengan c. Tapi ini x mendekati c, dia tidak boleh sama, tetapi dekat dengan c nilainya. Itu sama dengan fx-nya sama dengan nilai L-nya. Jadi jika untuk setiap x yang cukup dengan c, artinya dia dekat banget dengan c, tapi x tidak boleh sama dengan c. Maka fx mendekati nilai yang dicari. Ya. Kemudian ini adalah metodenya. Metodenya kita pakai 4 untuk level SMA. Yang pertama adalah substitusi, kita masukkan langsung. Kemudian adalah sekawan yang akan kita bahas hari ini. Yang ketiga adalah pemfaktoran, sama juga mirip dengan sekawan. Yang terakhir adalah L'Hopital sebutannya. L'Hopital ini kita harus paham konsep turunan. Jadi nanti kita skip dulu, kita bahas 3 cara dulu. Ya. Contoh nomor 1.
Ini soal nomor 1. Kita coba pakai substitusi dulu. Nomor 1, limit X mendekati 2, 2X. Berapa nilainya? Berarti kita tinggal masukkan angka 2 ini ke dalam 2X-nya. Kita tulis nomor 1, limit X mendekati 2, 2X sama dengan, artinya 2, kita masukkan ke dalam sini. Berarti nilainya adalah, sudah selesai. Nomor 2, limit X mendekati 0, X kuadrat min 4X per 1 per 2X min 2. Berarti bisa saya tulis limit X mendekati 0, X kuadrat min 4X per setengah X min 2 sama dengan, ya, kemudian kita masukkan nilainya. Nilainya di sini berapa? 0 ke sini berarti 0. 0 ke sini berarti 0. Berarti 0 per 0 ke sini berapa? 0. Berarti min 0 dibagi min 2 berapa? Ya, sudah, berhenti, selesai. Ini kita tulis tentu. Ini juga kita tulis tentu. Sekarang nomor 3, limit X mendekati 2, 4 min X kuadrat per 3 min akar X kuadrat plus 5. Nah, ini agak susah. Gimana caranya? Kita masukkan dulu 4 ke dalam sini, berarti nilainya adalah 0 per, di sini berapa? 0, sorry, ini berapa ini? Sorry, 2 ya. 2 di sini 4. 4 tambah 5, 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti di sini nilainya adalah 0. Berarti nilainya adalah tak tentu. Kalau tak tentu, artinya metode substitusi itu nggak bisa dipakai di sini. Cuma kita masukkan, ternyata nilainya 0 per 0. Sehingga kita harus pakai metode sekawan atau pemfaktoran. Oke ya. Kita coba pakai sekawan. Kenapa? Karena di sini ada akar. Jadi bisa saya tulis 4 min X kuadrat per 3 min akar X kuadrat plus 5 dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 plus akar X kuadrat plus 5. Ya. Berarti berapa? Ini karena susah kalikannya, jadi kamu biarkan aja yang bawah aja yang dikalikan, sehingga nilainya di sini berapa? 9. Kemudian akar dikali akar itu hilang akarnya, karena pangkat setengah atau pangkat setengah pangkat 1, min kali plus min. Berarti di sini bisa saya tulis X kuadrat plus 5. Ini kamu biarkan tetap ya, berarti nilainya yang bawah ini adalah 4 min X kuadrat. Jadi bisa saya tulis, maaf ya, pindah ke atas ya. Bisa saya tulis limit X mendekati 2, yang atas ini 4 min X kuadrat dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5. Penyebutnya bawahnya adalah per 4 min X kuadrat. Sudah, ini bisa dicoret. 2 pindah ke sini jadi 3 plus akar 2 dimasukkan ke sini. Jadi nilainya adalah 4 tambah 5. Jadi limit X mendekati 2 berapa? 3 tambah 3. Berarti nilainya adalah, ini nilainya jadi tentu. Oke, next. Sekarang yang nomor 4, terakhir. Nomor 4, kita coba kerjakan bareng-bareng. Limit X mendekati 11, 3 min akar X min 2 per 11 min X sama dengan, oke, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu nilainya, limit X mendekati 11, 3 min akar X min 2 per 11 min X sama dengan 12. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus memasukkan X mendekati ini ke dalam fungsi fx-nya. Kalau dia 0,
Kalau dia 0 per 0, berarti nilainya tak tentu. Selain itu, nilainya tentu. Di limit X mendekati 11, 3 min 11 saya masukkan sini menjadi 9. Berarti akar 9, 3 per 11 dikurangi 11, 0. Berarti nilainya adalah 0 per 0. Tak tentu. Sehingga kalau tak tentu, maka kita harus pakai dua metode itu. Pertama adalah menggunakan sekawan, kedua adalah menggunakan pemfaktoran. Kita pakai metode sekawan lagi. Kenapa? Karena ada akarnya. Tujuannya adalah kita kalikan akar ini dengan sekawannya supaya akarnya hilang. Jadi limit X mendekati 11, 3 min akar X min 2 per 11 min X dikali 3 plus akar X min 2 per 3 plus akar X min 2. Jadi sekawan itu nilainya sama, cuman tanda di sini berbeda. Di 3 kali 3, 9, akar sama akar hilang, jadi X min 2, minus dikali plus jadi minus, per yang bawah kamu biarkan aja, 11 min X dikali 3 plus akar X min 2. Limit X mendekati 11. Min X plus 2, berarti bisa saya tulis 11 min X per 11 min X dikali 3 plus akar X min 2. 11 min X, ini coret, ini coret. Jadi bisa saya tulis 1 per 3 plus akar X min 2. 11 saya masukkan, jadi 1 per 3 plus akar 9. Jadi nilainya adalah 1 per 6. Karena 1 per 6, bukan 0 per 0, berarti nilainya sudah tentu. Berarti ini adalah jawaban. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.